penyebaran komunisme masuk ke Indonesia itu, sedikit saya memberikan penjelasan tentang sejarah ya. Ini sudah berulang kali sering saya dengan kawan-kawan berdiskusi, sering saya ulang-ulang saja. Mengapa sehingga sejarah itu penting ya? Orang terkadang mengatakan bahwa berhentilah berdiskusi tentang sejarah tragedi 30 September 1965, itu sudah berlalu ya. Marilah kita menatap ke depan. Boleh, kita bisa menatap ke depan hari ini dan ke depannya seperti apa. Akan tetapi yang namanya sejarah itu tidak bisa dan secara langsung kita dipaksa untuk melupakan begitu saja. Anda bisa ya. Kenapa Anda bisa? Saya ambil contoh misalnya dalam sejarah Islam. Mengapa sehingga orang selalu ya, misalnya di kelompok Syiah. Kelompok Syiah itu selalu memberikan sanksi berat kepada kelompok-kelompok Islam yang membunuh Imam Ali misalnya. Begitupun kelompok-kelompok yang berada pada Sayyidina Utsman, menuntut darahnya Utsman, sampai hari ini itu masih menjadi salah satu diskursus sejarah. Sementara gerakan 1965 ya, 30 Oktober 1965 itu baru kalau misalnya diukur secara range waktu tidak seberapa lama, 1 abad juga belum sampai ya. Justru itulah kita selaku generasi tidak boleh mengikuti pikiran-pikiran sesat seperti itu yang mengatakan bahwa sudah biarkan saja itu berlalu, PKI sudah tidak ada di Indonesia, PKI sudah dibubarkan melalui ketetapan MPR, kemudian oleh berdasarkan rasio legisnya itu komunisme sudah tidak punya pengaruh, tidak punya kekuatan di Indonesia. Boleh seperti itu, akan tetapi kewaspadaan kita selaku generasi, selaku anak bangsa harus mempunyai kesadaran sejarah akan hal itu, mengaktifkan nalar kritis kita akan hal itu. Bagaimana melihat sejarah 1965 penculikan 7 jenderal itu sangat penting bagi kita sebagai wacana-wacana diskusi sejarah, wacana diskursus, agar supaya apa yang dikatakan oleh Bung Karno, jangan sekali-kali melupakan sejarah, itu kan dijadikan sebagai pedoman oleh setiap generasi bangsa ini di atas kepalanya. Ada salah satu politisi ya dari PDIP misalnya, Arteria Dahlan misalnya, mengatakan bahwa stop menaikkan isu 30 September 1965. Kan keliru seperti itu. Kenapa keliru? Ini kan ruang diskursus, jangan dimatikan. Jangan seolah-olah generasi tidak boleh membahasakan hal itu. Bukan seperti itu. Akan tetapi yang namanya sejarah, yang namanya sudah dijadikan sebagai wacana, ruang diskursus, ya harus diperdebatkan, dihidupkan terus, agar supaya generasi juga bisa mengetahui bahwa di 1965 itu ada kejahatan PKI di Indonesia yang melakukan, selain daripada penculikan 7 jenderal, 1 perwira, 6 jenderal, kemudian umat Islam dibantai, ya, umat Muslim dibantai, yang berseberangan dengan haluan politik komunis dibantai. Itu harus dipelajari. Kita tidak bisa langsung mengatakan kita lupakan saja karena itu sudah berlalu. Itu saya kira satu cara pandang yang keliru. Marilah kita mendalami sejarah, memahami sejarah, ya, agar supaya di dalam kita menjalankan aktivitas berdinamika di dalam sebuah negara bangsa itu, kita mempunyai haluan yang jelas. Kita bisa membedakan ini orang ini ya pernah membunuh umat muslim kita misalnya, atau kelompok ini pernah membantai kelompok muslim kita, ya harus kita perangi begitu. Lagian PKI ini kan kenapa dibenci ya? Dibenci kemudian dianti.
Ya karena memang spiritnya itu bertentangan dengan kaedah demokrasi, kemudian dengan prinsip-prinsip nilai kemanusiaan dan humanisme. Nah, segala sesuatu yang kalau sudah bertentangan dengan itu ya harus dilawan, bila perlu dibubarkan dari republik ini. Dan alhamdulillah melalui TAP MPR yang melarang tidak ada lagi penyebaran paham Marxisme, Leninisme dan komunisme itu sekarang sudah menjadi sebuah kekuatan di negara ini untuk memukul mundur sisa-sisa daripada neo-neo PKI yang mencoba untuk merongrong kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Saya akan membacakan sedikit tentang masuknya komunisme di Indonesia. Ini saya menggunakan, ya kita generasi kan dituntut ya untuk objektif terhadap sejarah. Kemudian kita berdiri di tengah, harus independen. Bolehlah, akan tetapi kalau sebuah faham, ya, menurut saya secara pribadi, sebuah faham yang merongrong nilai kemanusiaan, tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, ya, berarti harus kita menggunakan data-data sejarah yang kuat, yang otentik untuk merasionalkan itu, agar supaya tidak boleh ada generasi yang cepat terprovokasi dengan hasutan-hasutan aktivis-aktivis yang misalnya ya ada rasa keinginannya untuk menghidupkan lagi gaya-gaya atau style-style PKI di Indonesia begitu. Saya menggunakan literatur yang diterbitkan oleh Pusat Sejarah Tradisi ABRI, yaitu Bahaya Laten Komunisme di Indonesia, tentang perkembangan gerakan dan pengkhianatan komunisme di Indonesia dari 1913, 1948 hingga 1965. Komunisme adalah ideologi dan gerakan yang bersifat internasional. Ideologi ini lahir dari dasar historis materialisme yang secara diametral bertentangan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan falsafah negara kita. Banyak orang telah membahas dan menulis tentang komunisme, tetapi belum banyak yang memperhatikan tingkah laku dan gerakannya, khususnya di Indonesia. Sejarah telah mencatat setiap penganut komunisme adalah pembawa misi yang permanen, yaitu membentuk negara komunis dan masyarakat komunis. Misi ini dijabarkan dalam berbagai bentuk aksi, baik yang bersifat terbuka maupun yang bersifat tertutup, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing tempat, daerah, atau negara yang disebutkan sebagai tahap perjuangan. Karena organisasi komunis bersifat internasional, maka gerakannya pun bersifat internasional, serta dikendalikan secara internasional pula. Sesudah gagalnya pemberontakan 1926, 1927, organisasi komunis di Indonesia hancur dan bercerai-berai. Para tokoh dan kadernya bersebar menyelamatkan diri dari tangkapan pemerintah Hindia Belanda. Dengan hancurnya organisasi komunis ini, banyak orang berasumsi bahwa komunis telah lemah, tidak berbahaya, dan akhirnya mati. Akan tetapi kenyataannya menunjukkan lain. Kader-kader yang tercerai-berai itu melakukan pekerjaan ilegal, dalam tanda petik. Tiap-tiap individu mengaku sebagai pembawa misi untuk meneruskan gerakannya dengan dalil tujuan menghalalkan segala cara. Itulah tipikal komunis ya, yang suka menghalalkan segala cara. Kebangkitan fasisme pada tahun 1935 menyebabkan terjadinya perubahan politik di Eropa. Menghadapi perubahan ini, pimpinan tertinggi komunis menghentikan permusuhannya dengan kapitalisme dan menyatakan perang terhadap fasisme. Perubahan sikap itu dilakukan pula oleh orang-orang komunis di Indonesia. Tanpa malu-malu mereka menerima bantuan dari pihak kapitalis yang ditandai dengan kerjasama Mr. Amir Sarifuddin van der Plas. Oleh karena setiap kader komunis adalah pembawa misi komunisme, maka mereka tidak pernah mengakui hasil perjuangan kelompok lain.
Keberhasilan pemimpin nasionalis memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 tidak pernah diakui oleh orang-orang komunis. Bahkan mereka berusaha merongrongnya. Mereka menyatakan bahwa revolusi Agustus adalah revolusinya borjuis nasional. Akan tetapi, karena kaum komunis tidak dapat membantah kenyataan tersebut, maka mereka melakukan aksi-aksi politik yang dilaksanakan dari jalan atas dan dari jalan bawah. Amir Syarifuddin adalah pelopor aksi dari jalan atas. Dengan membina kerjasama dengan golongan sosialis, ia berhasil mengubah KNIP eksekutif menjadi KNIP legislatif pada bulan Oktober 1945. Dengan KNIP legislatif, kelompok komunis melakukan silent coup terhadap Soekarno-Hatta. Sekalipun enggan, Soekarno-Hatta terpaksa menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada kelompok Syahrir Amir. Lawan politik berikutnya adalah kelompok Tan Malaka. Pada 1946, kelompok ini berhasil ditendang dari arena politik akibat peristiwa kudeta tanggal 3 Juli 1946. Hanya menghadapi angkatan perang, Amir Syarifuddin merasa kewalahan. Panglima Besar Angkatan Perang Jenderal Sudirman, yang semula dianggap sebagai anak bawang, ternyata seorang politikus tangguh yang bersikap merendah. Angkatan perang sulit dipengaruhi dan ditaklukkan. Sekalipun Amir Syarifuddin telah menciptakan berbagai laskar tandingan, orang-orang komunis sadar bahwa angkatan perang harus dibina secara sabar dan hati-hati.